Saya screen dulu untuk materinya. Saya kirim dulu. Karena Mas Romi kebetulan untuk saudara-saudara untuk apa itu materinya. Baik, saya mulai. Ika sabi ako dyan tes. Oke. Mas Romi untuk rekodnya. Langsung Pak Ketum bisa record di klik rekodnya Pak Ketum mau di komputer atau mau di clone aja? Di komputer aja, iya. Di komputer Pak Ketum atau komputer saya? Pak Ketum ya. Oh ya, klik record, terus ada record on this komputer. Oke. Untuk rekodnya. Udah? Oke, baik. Sudah ya Pak Ketum ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, syukur alhamdulillah kita menunjukkan kehendak Allah Tuhan yang Maha Esa pada siang hari ini kita ketemu kembali Zoom meeting atau webinar episode ke-11 Pusbintek Palira. Dan pada siang hari ini kita mengangkat topik dari tema kepala desa. Topik ini sesungguhnya sangat kecil areanya atau keluasan pembicaraannya, tetapi akan menjadi besar ketika kita mencermati bahwa ternyata kepala desa itu banyak hal yang harus Saudara sekalian, sebelum kita memulainya, marilah kita awali dulu webinar kita pada sore atau siang hari ini dengan doa bersama. Dan nanti kita lanjutkan untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Ya, kan sama taluknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara sekalian. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bentar, saya
karena saya harus keren karena Mas Romi posisinya sulit sinyalnya, jadi harus saya coba untuk merangkap hostnya. Indonesia kebangsaanku, bangsa bangsa. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkan tanahku, hidupkan negeriku, bersatu Baiklah, saudara sekalian, sebelum saya mulai, saya ingatkan kembali untuk daftar hadirnya juga sudah ada. Materi hari ini juga bisa di-download. Untuk daftar hadir, ini yang belum di-share oleh Mas Romi adalah link untuk grup WA-nya, supaya bisa masuk sendiri teman-teman. Sertifikat untuk webinar kita gratis, yang penting ngisi daftar hadir. Mengisi daftar hadir, kalau Anda ada di dalam daftar hadir ya kita tidak bisa dikasih sertifikat. Saudara sekalian, kita akan bicara tentang tanggung jawab kepala desa atas peraturan di desa. Ini karena saya harus merangkap hostnya, jadi saya untuk mematikan yang audionya menyala, ya saya harus bagi perhatian. Oleh karena itu mohon kesadarannya, audionya bisa dimatikan semuanya dulu, biar apa yang saya sampaikan nanti tidak terganggu. Saudara sekalian, kita akan bicara tentang tanggung jawab kepala desa atas peraturan di desa. Salah satu daripada persoalan tata kelola di desa adalah tata kelola regulasi atau peraturan. Nah, ini saya letakkan di awal, belum bicara pemerintahan, bicara tentang perencanaan dan sebagainya. Ini harus menjadi perhatian pertama bagi kepala desa setelah dilantik. Tidak jauh beda dengan sebelum
memproklamirkan Indonesia, pertama kali yang dibicarakan oleh para pendiri republik bukan presiden, wakil, atau menteri, bukan pula bagaimana pembangunannya, perencanaannya, tetapi adalah itu yang dibicarakan adalah undang-undang dasar dan dasar negara. Artinya bahwa semua akan bisa berjalan apabila peraturan di desa itu memadai. Itulah mengapa ketika setelah kita bicara apa yang harus dilakukan kepala desa setelah dilantik, maka hari ini tentang tugas, fungsi, dan larangan kemarin, kemudian hari ini kita akan bicara tentang bagaimana tanggung jawab kepala desa terhadap peraturan di desa. Saudara sekalian, dalam topik ini saya meletakkan 4 rujukan Undang-Undang Nomor 6, PP 43 dan aturan perubahannya, kemudian Permendagri Nomor 111 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 96 tahun 2017 ini tentang kerjasama desa. Nah, memadukan apa yang ada di dalam 4 rujukan ini, baik secara tersurat atau eksplisit maupun implisit, maka kita dapat mengambil satu subtopik besar, bagaimana seorang kepala desa ini tanggung jawabnya atas peraturan di desa. Terhadap peraturan di desa, pertama kali ketika kepala desa setelah dilantik, yang patut dilakukan kepala desa itu apa saja? Ini harus dicermati bagi seorang kepala desa, atau bagi Anda yang kebetulan adalah tim suksesnya, atau Anda sebagai para perangkat desa BPD, maka arahkan apa yang harus dilakukan awal setelah dilantik. Ini harus muncul dulu. Yang kedua adalah setelah diketahui ternyata apa yang setelah apa yang harus diketahui tadi ini, akhirnya muncullah ini. Ada 3 hal ini yang patut dilakukan oleh kepala desa setelah dilantik itu adalah cermati peraturan yang telah dimiliki desa. Baik itu Perdes, Permakades, Perkades maupun Pekades. Ini harus data daripada peraturan-peraturan ini, sebaiknya kepala desa setelah dilantik ini minta datanya untuk dibaca, dipelajari. Baru kemudian kepala desa setelah dilantik ini harus mencermati adat istiadat atau pada perjanjian adat yang telah dan yang ada dan masih berlaku, yang dulu ada sekarang nampaknya itu tidak lagi dilakukan. Lalu upacara-upacara adat yang ada di desanya. Lupa ini kan orangnya orang situ sendiri, tidak. Undang-undang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 yang hasil daripada keputusan MK, bahwasanya seorang kepala desa bisa jadi dari luar desa tersebut. Nah, kalau dari luar desa, apalagi dari tempat yang jauh, maka sangat mungkin tidak tahu sebelumnya apa yang dimiliki desa, adat, kearifan lokalnya itu. Itu baik berupa adat istiadat atau perjanjian adatnya,
atau upacara-upacara adat yang dimiliki. Nah, dari keduanya ini kemudian silakan dilakukan inventarisasi oleh kepala desa itu. Dari peraturan-peraturan sudah ada, mana yang perlu dilakukan perubahan, mana yang ternyata belum ada dan itu dibutuhkan, dalam rangka apa? Mensukseskan visi dan misinya, kemudian dalam rangka untuk menyiapkan RPJMDes-nya. Misalnya seringkali RPJMDes dibuat, visi dan misi dibuat, ternyata begitu dituangkan dalam RPJMDes, ini terganjal dengan tidak ada landasan hukum di desa itu. Nih, ini harus diperhatikan, dicermati setelah dilantik. Tiga hal inilah terkait dengan regulasi ya ini ya, terkait dengan peraturan. Belum lagi yang lain. Ini baru hal yang sangat kecil terkait dengan peraturan di desa. Setelah dilantik, apa yang harus dilakukan oleh kepala desa terhadap satu poin, satu item, yaitu tentang regulasi di desanya adalah inilah tiga hal ini yang harus dilakukan. Nah, setelah itu, setelah diinventarisir, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah menyusun peraturan di desa. Bagaimana ini dalam menyusun ini? Nah, inilah. Dalam penyusunan peraturan di desa, dari sisi rancangannya, kepala desa sebagai apa posisinya, tanggung jawabnya? Terhadap rancangan peraturan desa, kepala desa adalah dia sebaiknya apa? Sebagai pramakarsa atau orang yang memprakarsai. Meskipun peraturan itu rancangannya bisa dibuat oleh BPD, maka sebaiknya kepala desa ini tanggung jawab memprakarsai. Jika tidak ingin peraturan itu menjadi dilakukan oleh BPD sebagai perwujudan atas hak inisiatifnya. Nanti kalau BPD yang membuat, malah nanti ada yang kurang pas, kemudian terjadi benturan. Mending apa? Tanggung jawab, yaitu memprakarsai. Memprakarsai di sini pada konsep dasar substansinya saja. Karena selebihnya nanti adalah konsep naskah, di tata naskahnya adalah tanggung jawab Setdes. Tanggung jawab kedua adalah koordinasi dengan BPD terhadap peraturan-peraturan baik itu yang sudah ada dan perlu dilakukan perubahan maupun kearifan-kearifan lokal yang perlu diselamatkan diberi payung hukum. Koordinasi dengan BPD. Jangan sampai kemudian nanti itu bukan ditelikung tetapi apa didahului oleh BPD malah nanti itu marah. Walaupun itu tidak salah BPD memprakarsai itu juga, karena BPD juga bisa memprakarsainya. Itu. Lalu yang ketiga terhadap persoalan rancangan ini adalah mengkonsultasikan kepada masyarakat. Ini harus. Kenapa? Rancangan peraturan desa itu mengharuskan kepala desa ini konsultasi kepada masyarakat. Sepakat enggak masyarakat? Ada masukan enggak masyarakat? Tidak boleh peraturan itu masyarakat enggak tahu. Karena itu nanti objek penderitanya adalah masyarakat. Maka calon objek penderita ini harus diajak berembuk, harus dikonsultasikan. Jika ini tidak dilakukan, misalnya ada satu saja masyarakat
desa itu yang paham tentang hal ini, aturan ini, maka dia bisa melakukan gugatan atau menolak. Ketika secara tertulis dilakukan penolakan, maka itu batal. Karena apa? Cacat prosedural. Bahwa rancangan peraturan ini tidak pernah dilakukan, dikonsultasikan kepada masyarakat, itu cacat prosedural. Tidak bisa diberlakukan. Harus mulai dari nol lagi. Ini terhadap rancangan. Lalu bagaimana ketika sebuah peraturan itu dilakukan pembakasan? Tanggung jawab kepala desa di mana? Tanggung jawab kepala desa terhadap pembakasan ini adalah memberikan klarifikasi substansial. Ini apabila rancangan peraturan di desa itu adalah atas inisiatif atau prakarsa daripada kepala desa. Klarifikasi substansial itu bukan sampai dengan detail tata naskahnya, sebab tata naskah itu adalah tanggung jawab daripada Sedes. Tapi substansinya ini adalah kepala desa. Supaya apa? Jelas posisi-posisi. Ya, walaupun nanti misalnya usulan dari berbagai pihak terhadap substansi itu, bisa saja termasuk Sedes memberikan satu masukan, bukan tidak ada masalah. Kepala desa harus mampu apabila diklarifikasi oleh BPD, oleh masyarakat ketika konsultasi tadi itu, substansi daripada atau isi poin-poin yang menjadi subjek peraturan tersebut. Dan yang kedua harus bisa memberikan penjelasan secara teknis terhadap pelaksanaannya nanti. Memberi gambaran, nanti itu begini-begini itu. Wah, ini kepala desa berarti harus iya. Kalau kepala desa hanya sekedar punya uang saja, kemudian pikirannya kemudian nanti kalau jadi nanti sekian tahun saya harus modal kembali dari mana? Pasti desa itu tidak jadi tatanan. Pasti desa itu carut marut. Jadi jangan kita kemudian gampang menyerahkan kepemimpinan pada seorang kepala desa yang memang tidak punya pemahaman atau kemampuan manajemen, kemampuan manajerial. Setidaknya kepala desa itu memahami tentang bagaimana peraturan itu. Tentang persepakatan sekarang. Tanggung jawab kepala desa ada di mana? Dalam hal supaya terjadi persepakatan dengan baik, tidak ada penolakan. Kalau tak ada persepakatan itu nanti itu dengan catatan tidak apa-apa. Yang penting menolak dengan alasan hukum ini dihindar supaya terhindar dari itu. Kenapa? Keputusan BPD terhadap pembakasan rancangan peraturan desa yang diajukan oleh kepala desa itu kemungkinan tidak sepakat tanpa catatan, sepakat dengan catatan perubahan, dan itu harus diubah sesuai dengan keputusan BPD. Tidak boleh BPD mau disepakat dengan ini dengan catatan kalimatnya begini. Kalau itu bakas tentang ada angka nominalnya begini, tidak bisa diubah. Itu catat. Namanya sepakat dengan catatan. Dan yang ketiga kemungkinan terjadi pembakasan BPD adalah menolak dengan alasan hukum. BPD boleh menolak rancangan peraturan desa, tetapi harus dengan alasan hukum. Tidak boleh, pokoknya saya nggak sepakat, nggak bisa begitu. Di negara hukum tidak ada pokoknya. Ini, maka koordinasi. Tanggung jawabnya apa? Lakukan koordinasi dengan BPD dengan baik. Lalu konsultasikan atau sampaikan pada Samad untuk dievaluasi. Saya langsung menuju pada kata kepada Camat karena PP 17 tahun 2018 jelas sekali bahwasanya itu dengan atau tidak keputusan bupati, pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat, Camat itu juga punya kewenangan sebagai apa? Itu atas nama bupati untuk
menerima konsultasi atau evaluasi peraturan desa. Begitu. Ini benar-benar harus dilakukan agar apa, kesepakatan itu nanti mulus, bagus. Kedepankan kompromi. Jadi jangan saling berebut yang benar atau merasa paling benar, tidak. Tapi bagaimana jika satu pembakasan itu nanti ternyata sulit untuk sepakat, tapi ambil jalan tengah. Jalan tengah itu bukan kepentingan A atau B, tetapi adalah jalan tengah adalah demi kepentingan masyarakat secara umum. Jika secara umum atau seluruhnya tidak mungkin bisa tercover, maka mayoritas masyarakat ini diuntungkan, tidak dirugikan dengan peraturan tersebut. Itu. Pada saat penetapan ini tanggung jawab kepala desa adalah menandatangani naskah tetapan atau naskah asli peraturan. Naskah asli. Kalau peraturan itu diusulkan oleh kepala desa atas prakarsa kepala desa, jika ini disepakati tanpa catatan maupun disepakati dengan catatan, maka tidak ada masalah kepala desa menetapkan, pasti menetapkan. Yang jadi persoalan seringkali ini atau bukan seringkali, sangat mungkin itu terjadi karena kebetulan sampai hari ini masih jarang sekali BPD yang mengambil hak inisiatifnya membuat rancangan peraturan desa lalu diajukan kepada atau dimintakan sepakat kepada kepala desa. Yang paling banyak saat ini terjadi adalah baru oleh kepala desa diajukan BPD. Praktis BPD tidak pernah sampai hari ini, sebab saya baru 1-2 yang memberikan informasi terhadap ada peraturan desa itu diajukan oleh BPD. Ada yang dia langsung saja bisa disepakati oleh kepala desa. Ada juga yang mangkrak tidak tersepakati. Itu. Nah, saudara sekalian, terhadap peraturan yang merupakan inisiatif BPD, apabila kepala desa ini tidak menyepakati, ini kalau di Undang-Undang Dasar, apa itu undang-undang, apabila presiden tidak menyepakati, maka tetap berlaku undang-undang tersebut. Yang penting DPR sudah setuju. Kalau di DPR itu setuju, bukan sepakat, setuju. Maka muncullah ada undang-undang yang in absentia presiden, tanpa tanda tangan presiden, tetapi diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara. Lah kalau di desa bagaimana? Sama. Apabila kepala desa tidak sepakat bahwa setelah itu kesepakatan disepakati BPD, disampaikan kepala desa, ternyata kepala desa tidak mau menandai, itu enggak apa-apa. Sekretaris desa terhadap rancangan peraturan desa yang tidak disepakati kepala desa tadi itu tetap wajib mengundangkan selambat-lambatnya 7 hari. Nanti bisa dibaca di Permendagri nomor itu 11 nomor 111 ya. Ketemu juga PP 43, demikian pula di Undang-Undang Nomor 6 terkait dengan peraturan desa. Ya. Bab atau bagian peraturan desa. Insya Allah kolaborasikan ketiganya, nanti akan ketemu terhadap satu. Jadi 7 hari setelah
ditandatangani, disepakati BPD, meskipun tanpa kesepakatan oleh kepala desa, sekretaris desa wajib mengundangkan. Nah, jeda waktu 8 hari, ya, setelah diundangkan, ini dari hasil itu 8 hari terhitung akhirnya 15 hari, maka kepala desa wajib menandatangani dengan terpaksa atau tidak, sehingga peraturan desa tersebut tetap ditandatangani oleh kepala desa meskipun waktunya ini di situ agak panjang, yang mestinya 7 hari masih ada jeda waktu. Jika dihitung dari tanda tangannya BPD menjadi 15 hari. Gitu. Ini. Itu dimaksudkan adalah untuk memberikan satu ruang berpikir, waktu berpikir bagi kepala desa. Demikian. Sekarang pada saat pengundangan, oh ya sudah saya sampaikan pengundangannya ya, diundangkan oleh sekretaris desa. Jadi tanggung jawab kepala desa apabila ini normal saja, maka tanggung jawab kepala desa terhadap pengundangan ini memerintahkan kepada Sekdes untuk diundangkan dan dimasukkan dalam lembaran desa maupun berita desa untuk yang keputusan kepala desa. Kalau lembaran desa adalah peraturan desa, permakades, atau peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Yang keenam, tanggung jawab kepala desa terhadap penyebarluasan atau bahasanya sosialisasi. Kepala desa tanggung jawabnya adalah sebagai koordinator, mengkoordinasikan aktivitas sosialisasi atau penyebarluasan informasi kepada masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat, yang sudah ditetapkan. Inilah 6 itu tanggung jawab kepala desa terhadap proses penyusunan peraturan desa, mulai dari rancangan hingga penyebarluasan. Nah, ini yang ketiga, setelah berjalan, artinya setelah disusun peraturan-peraturan tadi, bagaimana tanggung jawab kepala desa pada saat pelaksanaan peraturan tersebut? Penjelasan saya sangat singkat dari yang ketiga dan keempat ini. Tulisannya yang saya singkat, muka-muka pembakasannya agak panjang. Kembali ya. Sebuah peraturan di desa, pelaksanaan peraturannya ini, tanggung jawab kepala desa itu bisa jadi dua macam ini. Satu, dilaksanakan sendiri, karena memang ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa didelegasikan. Yang kedua adalah didelegasikan kepada siapa? Pada perangkat desa atau kepada pembantu-pembantunya yang membidang. Kok pembantu-pembantu? Iya, di situ perangkat desa adalah membantu kepala desa. Iya kan? Berarti pembantu. Yang membidang. Nah, jika pada poin yang dilaksanakan sendiri, maka tentunya kepala desa harus sangat memahami aturan tersebut. Bagaimana prosedurnya? Karena ini jika tidak, maka kepala desa justru akan terjebak pada pelanggaran. Meskipun itu peraturan di desa. Kenapa? Peraturan di desa itu dalam stratifikasi perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, setelah itu dari urutan ke atas Undang-Undang Dasar sampai dengan Peraturan Bupati, ayat berikutnya berbunyi bahasanya, serta peraturan yang ditandatangani oleh kepala desa. Di sana tidak
rinci, perdes, permakades, atau perkades tidak. Tapi semua peraturan yang ditandatangani oleh kepala desa itu masuk pada stratifikasi sistem perundang-undangan di Indonesia. Artinya apa? Pelanggaran terhadap peraturan desa itu sebenarnya bisa dijadikan rujukan untuk konsideran untuk melakukan gugatan atau tuntutan di peradilan. Itu maksudnya. Nah, kalau didelegasikan, maka ya tetap tanggung jawab. Tanggung jawab akhirnya ada tetap di kepala desa. Apapun yang dilakukan bawahannya atau pembantunya dalam melaksanakan tugas delegasi tadi, itu penanggung jawabnya tetap kepala desa. Tuh. Nih. Jadi meskipun yang bawah itu dianggap misalnya sekarang ini PKA atau Kaurkasi melaksanakan kegiatan anggaran lalu ada tindak pidana di situ, maka di samping pelaku langsung ini yang juga ada beban hukum, kepala desa pun juga dianggap bersalah. Kenapa? Dialah yang bertanggung jawab. Orang ini melaksanakan karena melaksanakan tugas delegasi dari kepala desa. Loh, dari mana? Di pasal bisa dilihat dari Permendagri nomor 20 tahun 2018 bahasanya, Pak. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, kepala desa dapat menunjuk dibantu oleh PPKD atau pelaksana pengelola keuangan desa. Nah, mereka kan hanya membantu. Tanggung jawab yang paling bertanggung jawab tetap apa? Yang dibantu. Itu juragannya. Demikian. Ini terhadap persoalan bagaimana tanggung jawab kepala desa terhadap pelaksanaan peraturan di desa. Dan setelah seiring dengan pelaksanaan peraturan di desa ini, dimungkinkan akan terjadi dua hal setelah dilakukan evaluasi. Dan ini sebaiknya dilakukan. Aturan yang sudah dibuat, seiring dengan waktu ketika diterapkan ada yang kurang pas dan sebagainya, maka ini harus punya, kepala desa harus punya catatan-catatan untuk evaluasi. Ini yang salah yang melaksanakan atau aturannya ini yang membuat blunder, tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan sebagainya. Gitu. Supaya apa? Supaya jelas. Nah, jika memang sudah diketahui bila dideteksi, dievaluasi, dan ini tanggung jawab kepala desa untuk apa? Mengevaluasi kembali, melihat kembali. Ya dibantu dengan Kaurkasi, Sekdes dan sebagainya, silakan. Tapi tanggung jawabnya adalah kepala desa. Pelaksana untuk evaluasi ya, bisa silakan dilakukan, dibuat di perangkat desa dengan dikoordinir oleh Sekdes dengan misalnya tim untuk evaluasi, monggo silakan. Nah, hasil evaluasi dimungkinkan akan terjadi dua hal, perubahan atau pencabutan atau penggantian. Itu saudara sekalian. Sebagai catatan akhir saya, karena tadi yang saya ungkap adalah salah satunya rujukan ini adalah PP 43. Ya, saya ingin sebab terkait dengan penetapan tadi itu di PP 43 nampaknya ada yang kurang pasal itu. Saya lihatkan ini. Ya namanya saja ini walaupun PP itu buatan manusia ya.
Ini buatan manusia. Saya juga kaget, loh ini gimana kok PP kok ini ada pasal ini yang nggak lengkap gitu. Mungkin kalau teman-teman juga bisa membuka itu juga bisa. Di PP 43 itu ada di pasal 84 itu nampaknya ada satu ayat yang kurang lengkap. Iya. Ya, saya sendiri kaget loh. Ini gimana ini kok ada seperti ini kok. Wah, enggak mungkin ini. Jadi kisaran di PP 43 itu mulai dari di bab 5 tata cara penyusunan peraturan di desa itu dari pasal 83 hingga pasal 89 itu ada yang ayat itu tidak nyambung. Ada ayat itu yang tidak nyambung. Nanti akan ketemu itu. Baik, saudara sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan materi pada hari ini. Dan materi yang ada sebagai referensi saja, ini adalah alur bagaimana menyusun sebuah peraturan di desa. Ini adalah Permakades, alurnya seperti ini. Ini menyusun Perkades. Kemudian ini menyusun keputusan kepala desa yang berupa pengaturan. Dan yang terakhir adalah keputusan kepala desa yang berupa penetapan. Ini sebagai lampiran saja, sebagai referensi. Terima kasih. Mari kita diskusikan terhadap apa yang telah saya sampaikan hari ini, yaitu tanggung jawab kepala desa atas peraturan di desa. Sekarang saya hentikan dulu supaya kita lebih enak berdiskusi. Mas Romi sebenarnya ada di sini, cuma dia pakai HP dan sulit sinyalnya. Ada di Tasikmalaya, beliau tidak berada di Bandung. Oleh karena itu untuk yang mau bertanya atau menanggapi bisa langsung saja tanpa moderator, langsung ada, tidak masalah. Monggo, silakan. Dan yang baru datang, saya sampaikan salam hormat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Soalnya tadi baru 13, sekarang 25. Berarti kan ada tambahan. Monggo, silakan. Ya. Mungkin di tempat lain belum ketemu materi ini. Ini materi ini baru. Dan kita selalu akan sajikan materi-materi yang memang kecil-kecil. Ada satu segmen-segmen, tetapi sebenarnya sangat butuh didetailkan. Mas Didik Sulistyo, monggo silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Terima kasih waktu yang atas diberikan untuk saya. Yang saya tanyakan, Pak, di desa saya itu ada peraturan desa mengenai retribusi galian C. Selang setahun
kira-kira setahun lebih lah itu ada gejolak demonstrasi sehingga ada musyawarah desa. Tetapi dalam musyawarah itu tidak dimunculkan perdes, hanya notulen. Saya tanyakan itu apakah peraturan desa itu masih berlaku apa enggak gitu Pak Haji? Halo? Perdesnya ada. Ada. Tapi selang beberapa tahun ada gejolak demonstrasi sehingga musyawarah. Iya. Tapi tidak ada perubahan perdes. Ya nggak Itu bisa apakah- mana. Dan kalau memang ada musyawarah desa itu, maka di situ justru ini sebenarnya bisa dijadikan satu bahan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan desa. Notulen bukan peraturan, Mas. Jadi rakyat harus cerdas paham ini. Ketika hanya ada musyawarah di desa kemudian ditulis di dalam notulen, waduh ini ada di berita acara, nggak bisa. Oh, berita acara itu bukan peraturan. Itu adalah bahan. Itu adalah dokumen yang membuktikan bahwa telah dilakukan pembicaraan, telah dilakukan diskusi, telah dilakukan musyawarah. Untuk selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan apa? Regulasi, secara menyusun regulasinya. Jika memang peraturannya ini ternyata ada pasal, maka akan lebih bagus sebenarnya kalau pemerintah desa itu fair, florkan, fotokopi peraturan yang terkait dengan itu, restribusi itu. Kemudian biar ditanggapi baik secara tertulis. Anak-anak muda mungkin nanti mencoba menganalisis secara akademis atau mungkin biarkan mereka berkembang pengetahuannya. Rakyat supaya lebih cerdas. Jadi harus terbuka karena ini aturan terkait, apalagi itu misalnya kalau ada galian D ini adalah tentang lingkungan, tentang aset desa, tentang sumber daya alam yang tidak bisa dinikmati, tapi harus dinikmati oleh sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau itu ada dengan restribusi dengan dari galian itu uangnya kemana? Itu harus dipertanggungjawabkan juga. Nah, yang Mas Didi ketahui sejauh ini bagaimana tentang peraturan itu? Pernah Mas Didi baca? Enggak, waktu itu saya kan belum masuk ke desa, masih jadi perangkat. Yang saya tanyakan itu kan apakah perdes itu masih berlaku, Pak Haji? Ya, Setelah masih, Mas. adanya musyawarah itu. Iya, musyawarah itu kan tidak merubah perdesnya. Karena proses perubahan peraturan desa itu ada mekanismenya. Ketika hanya ada musyawarah, lalu ternyata itu merubah tidak sebagaimana yang ada di perdes itu. Justru hasil musyawarah ini tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Kenapa? Aturannya ini loh. Nah kemarin musyawarahnya, salahnya enggak dilakukan perubahan. Maka hasil musyawarah Tapi tinggal musyawarah. misalkan Pak Haji, kan ada poin-poin perubahan yang tidak sama dengan perdes itu gimana? Apakah Nah, masih tetap berlaku perdes itu? Perdes itu tetap berlaku, Mas. Peraturan desa itu bisa tidak berlaku apabila satu digugat di PT UN dari hasil putusan PT UN. Yang kedua adalah dibatalkan oleh lembaga yang membuat. Kalau tidak pernah dibatalkan, tidak pernah dicabut, ya berlaku. Nah, kalau notulennya yang dijalankan, ini berarti justru ini menyimpang. Nah, disinilah masyarakat harus paham bahwa jangan mau hanya dikibuli dengan musyawarah sudah dilakukan perubahan. Perubahannya itu ada di mana? Di notulen, tidak di peraturan. Ya bukan perubahan itu. Perubahan secara tuntas itu adalah berubahnya sebuah regulasi yang ada di desa itu. Hasil musyawarah adalah sebagai bahan untuk poin-poin perubahannya. Begitu Mas Didi. Iya.
Terima kasih, Segera Pak Haji. segera diklarifikasi agar apa? Supaya tidak terjadi nanti itu ini ada satu malpraktek, ada kesalahan yang memang dibuat dan ternyata tidak bisa dijerat. Itu loh. Nah, jangan-jangan itu nanti menjadi modus oleh desa itu. Tetap jalan. Ya sama saja begini loh Mas. Udahlah, oke. Jika ada orang demo, ya nanti akan dilakukan perubahan. Orangnya demo selesai, tidak ada perubahan, tetap jalan kok. Karena apa? Hasil kesepakatan itu tidak bisa merubah, Mas. Bahwa perubahan itu ada prosedurnya, ada mekanismenya perubahan aturan itu. Adapun gugatan dari pendemo atau hasil kalau di desa musyawarah dan itu adalah bahan untuk dijadikan perubahan. Tapi proses perubahannya tetap harus berjalan sesuai dengan mekanisme atau prosedurnya. Begitu, Mas Didi. Oke? Iya. Oh enggak, silakan yang lain barangkali. Ada. Ya. Nah, ini hal baru sebenarnya bukan yang aneh, cuma sampai hari ini memang tidak pernah berupaya untuk didetailkan. Makanya setiap orang itu enak saja itu pede banget mencalonkan kepala desa meskipun dengan pengetahuan yang jauh di bawah standar itu normal. Bukan persoalan ijazah loh, tapi ijazah tinggi pun juga bisa jadi kalau orang itu memang tidak punya kemampuan, IQ-nya yang memang dia hanya punya modal uang, kemudian modal perdukunan dan sebagainya, bahkan jawara dan sebagainya, macam-macam ini. Dengan materi pada hari ini atau diskusi kita sore hari ini, kita berharap nanti akan bisa menyebar sehingga menjadi seorang kepala desa ini yang kalau mau mencalonkan jangan asal hanya ingin jadi, tapi harus siap jadi. Kalau siap jadi berarti Pak, yang lebih utama adalah kemampuannya. Nah, selama ini banyak sekali desa yang stagnan, praktis bahkan stagnan atau tidak berjalan, bahkan praktis ini mundur hanya karena apa? Salah satunya pengambil kebijakan atau orang yang yang pegang polisi atau powernya ini memang tidak punya kemampuan itu. Tidak bisa. Proses yang terjadi urusan atau kebetulan adalah pilihan. Demokrasinya di situ ya sudah. Tapi masyarakat harus cerdas. Nah, anehnya sampai hari ini setelah 99 tahun 99 sampai dengan 22 ini, di semua persoalan pilihan-pilihan ini, mulai dari pilkada sampai pilpres, rakyat praktis dibodohkan tentang pilihan. Pendidikan politik semakin tidak hanya diabaikan, tapi sengaja mau dihilangkan. Dengan dalih masyarakat sudah cerdas dan sebagainya. Tapi tidak demikian sesungguhnya. Demokrasi yang transaksional dan sebagainya ini, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang ternyata tidak memiliki kualitas atau tidak qualified dengan kebutuhan itu wilayah yang dipimpinnya. Banyak terjadi. Tidak hanya di desa soalnya, bahkan sampai ke provinsi pun juga terjadi. Nih, karena politik yang dibangun ini transaksional, oligarkis, nah itu akibatnya adalah lahirlah pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kualitas sebagaimana yang dibutuhkan kepemimpinan. Nah, jika kita
menyimak dari apa yang saya sampaikan tadi, maka apa? Oh, kalau begitu enggak bisa ini calon kepala desanya sekedar begitu saja, enggak bisa. Maka harus punya kemampuan itu. Kemampuan membaca bagaimana situasi di desa, bagaimana aturan desa. Tidak hanya membuat segan hebat visi dan misi, tapi visi dan misi ini mungkinkah akan bisa. Ketika di situ aturan di desa ini misalnya sudah diketahui hanya ada punya aturan ini, wah ini belum, maka harus juga dipikirkan visi misi saya nanti ini, tetapi dengan ini akan bisa jalan manakala apa? Pada bulan pertama setelah dilantik maka perdes tentang ini harus dimunculkan, harus diterbitkan. Karena itu nanti menjadi payung hukum pada salah satu poin yang ada di visi dan misi saya. Begitu. Ya, untuk bisa berpikir semacam ini, kalau hanya calon kepala desa ini yang hanya dia mengandalkan modal itu uang dan perdukunan atau itu teman dan sebagainya, apalagi dengan itu jawara-jawarahan atau preman-premanan, maka apa? Hancur desa itu. Tidak akan bisa jadi dandanan. Dan kenyataannya sampai hari ini, kenapa desa ini kalau saya menyebutkan adalah desa rimba, ya karena ini, karena tidak paham. Begitu. Silakan, barangkali ada yang memberikan satu komentar atau mungkin bertanya, monggo. Yuk. Kita live ini, jadi rekamannya pun juga nanti bisa dilihat di YouTube channel Paliranya. Sambil menunggu yang bertanya dan sebagainya ya. Kebetulan untuk Palira angkatan ke-7 Bintek untuk tutor itu akan kita tutup tanggal 21 dan tanggal 22 nanti kita mulai. Barangkali kalau peserta yang hadir ini atau teman-teman yang hadir di ruangan Zoom ini yang minat untuk bergabung belajar menjadi tutor. Kalau belajar menjadi tutor berarti apa? Walaupun 11 kali pertemuan tapi nanti terus akan diasah sampai bisa menjadi. Sampai bisa menjadi. Silakan kalau memang ada yang minat. Silakan, ini nampaknya yang buka mic Mas Sahlan. Silakan Mas. Monggo. Iya, lagi ngikuti aja dulu, Pak. Oh gitu, oke baik. Iya. Nah, karena agak telat sedikit untuk mengikuti Zoom-nya. Iya. Nah, Pak Basuki juga tahu, Pak Ali Tolib tahu, Julisan, Kang Tata. Oke. Kalau Mas Romi itu yang akunnya pakai penyelenggara itu. Mas Anton juga rawuh ini. Halo, monggo. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Mas Ibe. Yang saya hormati Bapak narasumber. Iya. Sore hari ini bersama seluruh peserta Zoom yang saya menyimak apa yang barusan tadi dijelaskan walaupun tidak dari awal, tapi dari materi yang bisa saya tangkap, ada hal yang saya ingin tanyakan terkait dengan kepala desa selaku kuasa pengelola anggaran. Nah, di mana dalam proses itu pada saat merealisasikan anggaran ada siklus yang berlaku sebagaimana yang ada
termuat di Permendagri nomor 20 tentang pengelolaan keuangan yang ada di desa. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada peran masing-masing. Ada peran sekretaris desa dan perangkat desa. Nah, biasanya di perangkat desa ini ada yang disebut dengan PKA, pelaksana kegiatan anggaran. Ya. Ya, yang ingin saya tanyakan, apa kira-kira yang harus diambil, yang disikapi oleh kepala desa dalam bentuk keputusan sebagai beliau sebagai kepala desa, sebagai kuasa pengelola, di saat PKA-nya tidak bekerja atau tidak mendukung proses kegiatan yang ada dengan alasan yang sangat tidak jelas, sehingga memperlambat proses berlangsungnya kegiatan di desa itu sendiri yang pembebanannya di APBDes. Nah, ini pun berpengaruh terhadap proses penyerapan anggaran. Nah, kira-kira bagaimana sikap seorang kepala desa dalam pengambilan keputusan bila mana terdapat PKA-nya yang tidak melaksanakan kewajiban, padahal mengingat bahwa ini adalah tanggung jawab daripada pemerintah desa itu sendiri. Yang notabene-nya perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam persoalan teknis. Nah, mungkin ini yang bisa saya tanyakan, Pak Nur. Terima kasih. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu saya luruskan istilah di desa itu tidak ada kuasa pengguna anggaran. Tidak ada pula istilah-istilah sebagaimana yang dipakai oleh pemerintah di tingkat atasnya terkait dengan keuangan. Saya kira kalau ini yang audionya masih siapa ya? Kayaknya kok sebelum saya lanjut loh. Ini kok. Iya, ada yang merasa ada suara-suara selain dari suara saya ya. Mohon bahwa kepala desa sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan. Di dalam pengelolaan ini kepala desa dapat mendelegasikan atau melimpahkan kepada pelaksana pengelola, yaitu BPKD. Pelaksana pengelolaan. Pelaksana berarti kepala desa bukan pelaksana, tetapi dialah yang punya kekuasaan pengelolaan, kewenangan, berarti apa? Tanggung jawab. Dia yang punya kewenangan di dalam pengelolaan itu, tetapi pelaksananya bukan. Nah, ini harus kita tegaskan dulu. Agar tidak terjadi begini, seringkali itu di daerah itu ada alasan, kan saya pengguna anggaran, saya kuasa pengguna, tidak ada di situ. Nih, jadi di desa tidak dikenal dengan istilah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila terjadi adanya PKA ini yang tidak mau menjalankan tugas, sederhana aja, Mas. Mungkin karena adanya aksi dukung-mendukung sebelumnya dan sebagainya itu. Gampang kalau begitu. Nah, inilah adalah cara kepala desa kalau mau berpolitik di tingkat desa yang cantik. Ya, ini justru menjadi satu peluang untuk kalau
politik itu kan menang-menangan kan, menyingkirkan sangat mudah jadi alasan. Jadi kalau selama ini seringkali yang terjadi begitu dilantik yang dipikirin perangkat saya mana yang harus saya ganti. Karena saya ada janji harus masukkan dia, jangan itu tiba-tiba ndak ada pasal, ndak ada persoalan apa-apa, perangkat desa diganti itu yang malah kena. Nah kalau sekarang sudah bekerja bagus, begitu PKA ini sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing diserahkan untuk melaksanakan mengelola itu, kalau dia tidak mau melaksanakannya, sodor dia diingatkan secara tulisan, dipanggil. Kenapa? Maka di sini dibutuhkan buku pembinaan perangkat. Salah satu buku kerja kepala desa adalah di artikel saya tentang buku kerja kepala desa itu ada buku pembinaan perangkat. Setelah dibina, kemudian apa? Berita acaranya pembinaan itu apa? Itu suruh tanda tangan. Ketika dibina 2 kali tetap, maka inilah mekanisme yang harus dilalui. Jangan hanya langsung pecat saja, jangan. Gitu. Panggil lagi. Ternyata masih tidak jalan. Baru kemudian secara tertulis diingatkan. Ini bukan kok tidak sekian bulan atau satu bulan tidak masuk kantornya, tidak, tetapi tidak melaksanakan tugasnya tadi. Maka pasal yang dimunculkan ketika nanti itu diberhentikan adalah pasal karena tidak melaksanakan tugas. Nah, dengan apa? Dengan bukti dokumen ini loh, pembinaan sudah 2 kali secara lisan dan sekarang ini secara tertulis peringatan juga 2 kali. Baru. Jadi memang butuh waktu. Nah, sambil berjalan butuh waktu itu, maka kepala desa ini bisa mengeluarkan surat atau keputusan terkait dengan selain dari PKA tadi, maka perubahan keputusan ini yaitu ini melaksanakan fungsi sebagai PKA untuk bidang temannya yang sampai hari ini belum mau melaksanakan tugas itu. Ini. Silakan itu dibuatkan. Sehingga secara tertulis, KAUR kasih yang memberikan badal, sebagai badal temannya tadi, dia melaksanakan itu ada dasarnya. Saya perintah kepala desa untuk menghandle tugas teman KAUR ini karena nampaknya dia sedang nggak enakan kok nggak mau melaksanakan itu. Jangan kemudian kepala desa yang handle sendiri, jangan. Itu kalau sikap yang itu sesuai dengan aturan. Insya Allah akan kepala desa akan selamat. Nggak kemudian langsung ambil daripada perangkat desa tidak ada yang mau, ya maka apa? Saya saja harus saya terapkan ini manajemen pedagang bakso itu, jangan. Itu nanti salah. Munculnya bisa jadi nanti dituntut pada apa? Penyalahgunaan wewenang. Karena tidak kewenangannya. Kepala desa punya kekuasaan pengelolaan, bukan penggunaan. Nah, ini pengelolaan dan beda loh itu ya. Artinya apa? Tanggung jawab kepala desa terhadap seluruh pengelolaan keuangan itu. Sedangkan siapa yang menggunakan sudah ada sesuai dengan peraturan, yaitu di Permendagri nomor 20. Begitu apa itu? Ini tadi Mas Mas Sidin ya. Jadi sikap kepala desa yang paling bagus itu Mas. Nah, jadi kepala desa punya buku-buku kerja, ingatkan secara tulisan, kan Bapak di situ kan ada diberi sanksi secara lisan maupun tulisan. Ya.
Kalau prosedur itu dijalani, kalau itu ternyata sudah dua kali kok tidak diindahkan, baru kemudian kalau memang wah nampaknya nggak bisa dibina ini. Kalau nggak bisa dibina, wah binasakan aja, monggo. Karena kepala desa juga butuh bagaimana itu pembangunan ini atau program-program ini jalan. Kita nggak bisa hanya dihambat oleh 1-2 perangkat desa yang sesungguhnya tidak ada alasan mereka untuk sebagai pembantu kepala desa, tentunya mereka harus patuh siapapun yang memimpin. Karena posisi perangkat desa itu kan hybrid, semi, bukan seperti seorang menteri ganti presiden ganti menteri, tidak, tapi itu adalah petugas atau staf atau itu pegawai administratif. Kadesnya ganti berapa kali pun dia kalau usianya belum 60 tahun ya nggak ada kesalahan apa-apa, ya dia tetap jadi perangkat. Itu karena ini jabatannya itu bukan jabatan periodik. Itu. Tapi sewaktu-waktu akan bisa diberhentikan apabila ya tentunya melanggar larangan dan sebagainya. Pokoknya alasannya harus alasan hukum, Mas, kepala desa kalau mau bersikap. Kalau itu yang dilakukan, maka saya yakin nanti selamat. Sebab di berbagai daerah, ketika ada perangkat desa yang berani melakukan gugatan terhadap pemberhentian perangkat desa yang tidak punya dasar hukum, pasti kepala desanya kalah. Toh demikian, fakta di lapangan juga tidak banyak perangkat desa yang diberhentikan secara sepihak, tidak jelas alasannya. Ini tetap berhenti karena apa? Tidak mau menuntut atau tidak berani menuntut. Kebanyakan yang selama ini faktanya ini, yang tidak berani menuntut itu ternyata sebagian dari mereka adalah dulu ketika dia jadi perangkat, ini juga dengan cara yang tidak benar. Maka ya untuk apa nuntut? Lawang kan ketika telepon sama saya tuh diberhentikan begini-begini. Nah, terus Mas, dulu Mas sendiri jadi perangkat desa, apakah melalui proses seleksi? Tidak, Pak, saya langsung. Wah, ya itu Mas, percuma kalau Anda. Justru kalau Anda diberhentikan itu adalah menyelamatkan Anda. Begitu. Jika tidak, Pak, kepala desa yang sekarang atau siapapun rakyat belum bisa melaporkan Anda telah menggunakan uang negara yang sesungguhnya Anda tidak punya hak untuk menggunakan itu, mendapatkan itu silap Anda. Karena Anda menjadi perangkat desa tidak prosedural, berarti Anda telah melakukan tindak pidana. Itu. Nah, inilah yang menjadi problem tersendiri dari kepala-kepala desa tentang penguasaan Keuangan kerja itu pengelolaan keuangan. Lebih-lebih mengenai bagaimana sikap kepala desa dalam mengambil keputusan. Karena seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Nur tadi, itu kan tidak termuat dalam aturan tersebut. Tidak ada. Ya, sehingga kepala desa mungkin dalam proses pengambilan keputusan ini dalam posisi tidak tahu, bingung kan begitu. Kan yang diulas tuntas di situ hanya bagaimana mekanisme dalam pengelolaan keuangan sendiri. Nah, hal-hal yang di luar daripada itu yang sering terjadi di lapangan itu kan tidak diatur di dalam aturan tersebut, sehingga ini yang mempengaruhi keberadaan kepala desa dalam hal pengambilan keputusan itu sendiri. Nah, kira-kira dalam proses seperti ini akan kemana? Assalamualaikum Ketua. Ini yang menjadi problem tersendiri. Gini Mas, Sidin ya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi itu ada kok Mas. Di tentang perangkat desa, kalau nggak salah ada di pasal
40, 50, Undang-Undang nomor 6 ada, di PP 43 juga ada. Di situ ada, kalau di tentang kepala desa itu ada sanksi secara administratif, itu yang kemarin larangan itu. Cuma kita tentang perangkat desa, baru kita bahas yang akan datang, kita habiskan dulu ini kepala desa. Itu sama persis modelnya, ada dua. Ketika melanggar kewajiban-kewajiban tadi itu, ini pasalnya aja. Tapi keduanya adalah sanksi administratif. Sanksi administratif ini mulai dari lisan, tulisan, diberhentikan diberhentikan sementara, bahkan sampai diberhentikan, ada di situ. Nah, sekarang ini tinggal apa? Proses bagaimana pemberhentian ini itu ada sesungguhnya ada di mana? Perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini harus dimiliki, Mas Siti. Iya. Dari perdes inilah maka rinci, karena mengatur desanya sendiri. Maka ini nanti kalau tidak misalnya dalam hal perangkat desa tidak begitu itu menjalankan tujuan, maka sanksinya ini diingatkan secara ini sampai berapaan, itu rinci di situ, dibuatkan rinci. Jadi apa yang belum diatur di perbuknya munculkan di perdes itu, karena apa? Itu bersifat lokal di desa itu. Bahkan di situ misalnya ada pasal-pasal yang merupakan dari hasil galian kearifan lokal, masukkan di perdes tentang pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa. Contoh ini, Mas, ya. Pasal tentang misalnya, Mas, ya, di desa tidak ada di situ muncul orang di perdes itu perbuk Permendagri sampai perbuknya itu terkait dengan pelanggaran etika. Bingung ketika kepala perangkat desa ini tertangkap basah atau digerebek, bingung kok. Sebenarnya kalau perdes tentang pengangkatan dan pemerintahan itu dituangkan asal atau ayat terkait dengan itu, selesai di desa itu. Selesai. Tidak perlu sampai dengan APH. Gitu. Kalau toh digerebek paling itu nanti tuntutan masyarakat apa? Pecat. Hanya itu. Sanksi hukumannya itu. Sanksi administratif berarti. Kan ya, tak? Tidak sampai ke pidana. Urusan pidana, urusan perdata itu yang bersangkutan siapa? Ya, orang atau keluarga yang dirugikan, bukan masyarakat. Tapi masyarakat sebenarnya adalah apa? Ya pecat. Selesai. Mas Kiki. Ini, Mas. Bentar, ya ada also. Sama dibayar. Sampun dibayar. Dimatikan dari orang. Apa ini?
Nggak ada suara. Halo. Ini ada suara. Pak Nur unmute. Oh, unmute. Oke, sudah ya? Sudah? Ya, Udah. Oke, baik. Udah Pak, udah. Jadi itu Mas Idin, bahwasanya Perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu berarti harus dibuat. Makanya ketika begitu jadi kepala desa, munculkan dulu perdesnya itu. Kalau memang tidak ada, kalau ada mana yang kurang pas, segera lakukan perubahan, jangan segera mengambil tindakan terhadap kondisi-kondisi yang ada. Tapi kondisi regulasinya dulu yang harus ditata. Ini. Jadi bermainnya itu tetap legal karena berdasarkan regulasi, dan saya yakin itu lebih cantik. Itu. Ya. Jadi berarti dalam Perdes itu di Perdes itu boleh memasukkan kearifan lokal, ya Pak? Boleh loh Pak, boleh. Jelas itu. Kenapa? Desa itu setiap desa tidak sama. Disinilah kemudian hal-hal yang menjadi kewenangan desa di situ dimunculkan pasal amanat, yaitu perintah, diatur lebih lanjut dengan peraturan desa. Ini adalah memberikan satu ruang kepada desa itu untuk apa? Bisa menambahi apa yang sekiranya di desa ini ternyata belum tertampung di situ terkait dengan hal tersebut. Silakan ditambahkan. Karena itu kearifan lokal itu. Nah, sekarang gini loh Mas ya. Satu contoh tadi loh tentang etikat tadi loh. Ini perangkat desa jelas itu digrebek. Lah masa ditangani itu nunggu di demo masyarakatnya, keputusan sana, kemana apa itu pakai dengan sidang dengan camat dengan DPM dan sebagainya. Nah, seandainya perdesnya itu ada, maka sudah selesai di situ. Oh, ternyata kalau pelanggaran asusila ini sudah tidak pakai ampun, berhenti langsung. Misalnya. Nah, inilah Mas, kita harus berpikirnya bahwa kearifan lokal ini harus ditumbuh kembangkan, dilestarikan itu Mas. Supaya apa? Kita ini tidak terus apa katanya atas, kita punya milik sendiri. Itu loh. Ini. Nah, kan banyak tuh Mas ini kejadiannya Mas ini. Iya. Iya, kejadian banyak. Ya. Karena memang betul awal begitu menjadi kepala desa tidak memahami tentang ini. Mungkin ini termasuk kalau BPD pun juga semestinya juga sama. Karena ini adalah lembaga legislasinya. Begitu diresmikan jadi BPD, maka hal pertama yang harus dicermati adalah ya peraturan di desa itu benar ora. Ada enggak ini aturan ini dan sebagainya gitu. Karena ini landasan Mas, landasan untuk bergerak, landasan untuk melangkah. Itu. Inilah yang kita sebut dengan apa? Yang kita sebut dengan negara ini adalah berdasarkan hukum. Negara hukum itu ini. Maka desa pun ini harus ngikut bahwa desa ini dikelola berdasarkan hukum. Nah, ada hukum yang di tingkat atas sampai ke bawah, akhirnya sampai ke desa itu punya kewenangan membuat hukum yang harus dipatuhi oleh desa itu sendiri. Ya. Nah, ini yang belum pernah diungkapkan Mas, setiap mungkin Mas Sidin mengikuti webinar belum pernah diungkap sampai sedetail ini. Padahal ini sebenarnya kalau itu dilakukan oleh seorang kepala desa yang baru dilantik itu luar biasa. Ketika waduh perangkat saya tidak ada punya kemampuan untuk meneliti itu, maka Pak bisa kok kepala desa apa ambil itu konsultan yang punya kemampuan itu. Lihat itu di Undang-Undang Nomor 6 diperkenankan itu bahwa kepala desa itu apabila
tidak mampu terhadap persoalan sesuatu, itu boleh kepala desa itu dengan anggaran desa ini minta bantuan konsultan. Nah sekarang Mas ya, gambar proyek saja itu kan konsultan Thomas. Nyatanya ya juga tidak yang gambar tidak perangkatnya kok, tapi pihak lain kan itu konsultan. Mestinya itu kalau itu konsultan berarti kok mestinya itu harus ada dokumen perjanjian kontrak. Cuma ya secara diam-diam diakui seolah-olah yang gambar adalah KUR perencanaan, padahal tidak. Itu. Nah, itu loh Mas. Berarti kalau menyimak apa yang disampaikan Pak Nur tadi, begitu banyak kekurangan-kekurangan yang ada di ruang lingkup kerja pemerintahan desa. Karena satu hal yang utama, yang problem utama, ya saya nggak tahu ya kalau di daerah lain desa-desanya bagaimana. Yang Mas jelas, Idin dari mana? Saya dari Gorontalo, Pak. Oh iya. Ya, kita buka-bukaan aja ya. Iya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sampai dengan saat ini mungkin ada masih sebagian besar pemerintahan desa yang belum mampu melahirkan atau membuat produk hukum itu sendiri, karena mungkin terkait dengan pemahaman ataupun pengetahuan bagaimana proses dalam penyusunan produk hukum itu, atau yang identik dengan disebut dengan perdes. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nur tadi mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu sendiri, bisa dibilang di wilayah saya ini belum ada tentang perdes itu, begitu. Sehingganya apa yang harus dilakukan oleh kepala desa, kemana mereka akan berbicara, menyampaikan ini untuk bisa untuk bisa membuat produk hukum itu sendiri, kan begitu. Nah, ini yang jadi problem. Ini kan baru peraturan desa yang mengenai perangkat desa, ya bisa dihitung ini adalah peraturan yang katakanlah yang normatifnya ada hal-hal yang ada lagi juga kan peraturan produk hukumnya yang di luar dari itu, mengatur tentang tatanan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Nah, situ. Nah, ini yang terjadi di desa saat ini. Oh, kepala desa mungkin juga bisa BPD belum belum memahami atau belum tahu persis bagaimana proses atau alur penyusunan atau pembuatan produk hukum itu sendiri yang ada di desa. Mungkin itu salah satunya. Sehingga untuk yang lainnya ini berefek, berdampak. Termasuk yang problem tadi yang saya tanyakan tadi, bagaimana seharusnya kepala desa mengambil sikap bila mana dalam proses proses pekerjaan itu PKA tidak mampu atau katakan ada faktor X yang menghambat pekerjaan diakibatkan oleh PKA-nya yang katakanlah tidak ada alasan yang prinsipil di situ. Nah, itu saja. Itu baru problem lainnya, belum mengenai menyentuh wilayah-wilayah bagaimana penyusunan produk gitu. Begitu Pak Nur. Iya. Ya mungkin ya kabarkan saja pada beliau-beliau yang ada di Gorontalo. Segera saja kalau mau kerjasama dengan Palira nanti sampai 1 tahun beres itu kalau betul. Mungkin itu salah satu kuncinya Pak Nur. Karena di Pusbintek Palira ini lebih dari 30 produk Mas, contoh jadi peraturan di desa yang itu sangat dibutuhkan, dasar banget. Kita punya semuanya. Dan teman-teman semuanya juga pegang itu. Cuma teman-teman semuanya sudah konsekuen bahwasanya ini hanya keluar pada peserta gitu. Nah, itu lagi baru Mas, yang Mas Idin tadi baru perangkat desa. Bagaimana kalau di desa itu ada tiba-tiba muncul staf perangkat desa, ada staf dan itu kalau tidak ada dasar hukumnya, masyarakatnya ada yang berani dilaporkan itu korup Mas, itu menggunakan uang negara mereka itu
tahu-tahu jadi staf itu kalau mereka dikasih SK oleh kepala desa loh, SK-nya dasarnya apa? SK-nya saya yakin tidak ketemu dasar. Rujukannya apa yang dibuat cantolannya. Maka dibutuhkan sebenarnya apa? Peraturan desa tentang tata cara pengangkatan staf perangkat desa, staf DPD atau petugas desa atau KPMD. Buatlah peraturan itu. Kenapa kemudian apa itu yang di desa-desa ini padahal mestinya pendamping itu ada 2, di samping pendamping desa juga ada KPMD, kader pemberdayaan masyarakat desa. Tapi kok enggak pernah digaungkan sampai hari ini, sudah 7 tahun, hampir 8 tahun apa itu Undang-Undang nomor 6 ini. Karena apa? Menteri Desa lebih mengutamakan pendampingnya. Sementara desa tidak paham bahwasanya pendamping yang paling ideal adalah pendamping KPMD. Karena itu dari desanya sendiri, tokoh masyarakat desanya sendiri yang dididik, yang dibintek untuk bisa menjadi punya kemampuan perencanaan, kemampuan untuk motivasi dan sebagainya. Nah ini, tapi itu kalau misalnya dimunculkan ada SK KPMD oleh kepala desa, loh peraturannya mana? Karena KPMD harus diatur dengan peraturan desa. Karena itu nanti ada kaitan dengan apa? Beban anggaran. Nah itu loh Mas. Baru kita di lingkungan pemerintah desa Mas. Ternyata perangkat desa tadi tidak punya peraturan pengangkatan pemberhentian. Belum lagi yang stafnya. Belum lagi yang nanti kalau ada penjaga itu, misalnya penjaga kuburan, makam, penjaga kantor. Pokoknya ya ditugaskan itu lalu dikasih honor tiap bulan atau mungkin setahun sekali. Nah, ketika mengeluarkan uang itu, orang tersebut yang tanda tangan menerima ini mestinya dia harus melampirkan tidak hanya fotokopi KTP, tapi juga fotokopi SK-nya. Itu prosedur keuangan, Mas. Jelas itu. Di LPA-nya itu akan muncul gitu. Jangankan itu, Pak, wong sekarang ini ada Karang Taruna itu dapat operasional hanya diterima atas nama ketuanya, tapi tidak ada SK-nya kok, pengurusnya nggak jelas, LPM pengurusnya nggak jelas, ada juga RT RW tidak jelas pengurusnya. Ini masih banyak Mas ini, makanya saya sampai ada apa itu sering kali menyebut desa kok dikelola seperti desa rimba. Apa bedanya ini desa dengan hutan kan begitu? Ya. Itu. Nah ini makanya saya mengajak diskusi setelah tugas dan fungsi larangan kepala desa adalah saya ajak bicara tentang tanggung jawab kepala desa. Ada banyak tanggung jawab kepala desa yang masih ada 4 session, 4 webinar lagi tentang kepala desa. Saya mulai dulu dengan tanggung jawab kepala desa atas peraturan di desa. Karena ini awal Mas ini awal. Nah, nanti akan kita bagaimana tanggung jawab kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran. Nah, di sini nanti apa yang Anda tanyakan awal tentang kuasa penggunaan anggaran dan sebagainya akan terkupas di situ nanti. Jadi kita coba tawarkan satu pembahasan yang lebih rinci. Kenapa kepala desa harus saya bahas sampai 10 webinar Mas ini nanti untuk kepala desa saja. Kenapa harus rinci sampai sebanyak itu? Karena apa? Kunci Mas. Kepala desa itu adalah walaupun Mas ya, kepala desa dan BPD itu derajatnya sama, tetapi kepala desa itu adalah sebagai pemimpin pemerintahan. Pemimpin pemerintahan sama dengan kalau di negara lah Mas, atau di daerah. Penguasanya memang bupati. Penguasanya tetap bupati, walaupun antara bupati dan DPR adalah pemerintahan, tapi yang memimpin pemerintahan adalah bupati. Di desa pun juga demikian. Dalam hal tanggung jawab terhadap desa secara keseluruhan adalah kepala desa yang tertinggi. Tapi dalam hal pembuatan
regulasi, BPD itu lebih tinggi. Karena tupoksi utamanya ada di regulasi. Ketika dalam pelaksanaannya, misalnya kegiatan anggaran itu, BPD posisinya adalah itu sejajar dan pada akhirnya itu lebih tinggi karena apa? Sebagai pengevaluasi. Begitu, Mas. Jadi posisi ini harus dipahami satu sama lain. Dalam hal apa? Nah, kalau dalam hal tentang tanggung jawab seluruh desa ini, ya kepala desa. Tanggung jawab seluruh negara ini, ya presiden, gitu loh. Walaupun DPR dan presiden itu adalah sejajar, tapi dalam hal sebagai penanggung jawab negara ini tetap ada di presiden, gitu loh. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Iya, Pak Nur. iya, terima kasih. Mungkin memberi kesempatan juga yang lain. Kita masih ada waktu berapa ini? 19 menit. Monggo, nyantai aja. Silakan. Yang datang barangkali ingin urun pemikiran? Ada Pak Ali, ada juga Pak Basuki. Nanti kalau bicara pada kedudukan kepala desa pada penyelenggaraan kegiatan anggaran itu nanti. Oh ini kalau Pak Basuki, Pak Ali ini kurangnya. Monggo silakan yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari. Monggo. Kita bebas saja, santai. Jadi webinar kita tentunya agak berbeda dengan yang lain yang sangat diberi batas bagi penanya ataupun penanggap. Tapi kita tidak ada batas apa-apa, semuanya bebas. Yang memberi batas kita hanya pada waktu saja. Waktu. Panjang masih ada di waktu dalam 2 kali 60 menit ini, ya monggo bebas-bebas saja. Silakan. Oke. Jadi sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, ya kembali lagi bahwasanya tanggung jawab terhadap peraturan yang ada di desa ini ternyata bukan hanya persoalan peraturan yang reguler setiap tahun. Itu saja. Perdes tahun ini nomor 1. Terus tidak jauh putarnya reguler ya RKP Des, APB Des, RKP Des. Nah, terus desa ini apa ya hanya punya peraturan ya itu saja. Nah, terus BPD-nya gimana? Kadesnya gimana? Itu keduanya ya karena Pak aturan itu bisa datang dari keduanya. Kalau hal itu kondisi seperti itu kebanyakan desa itu BPD-nya tidak punya prolegdes, tidak punya program legislasi desa. Sehingga tidak jelas bagaimana punya program legislasi desa, desa ini aturannya yang benar itu punya apa saja juga nggak tahu lah itu. Padahal di desa itu banyak sekali peraturan yang mestinya itu harus dimiliki. Untuk 1 tahun saja yang reguler itu kisaran adalah 9 hingga 11 peraturan reguler itu yang mestinya harus ada. Kok 9 hingga 11 gimana itu? Pak, berarti tidak tetap iya jika tidak ada penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan, maka 9. Tapi kalau ada penyertaan modal untuk BUMDes misalnya, maka di situ ada perdes penyertaan modalnya. Itulah maka saya sebut dengan apa? Yang ajak reguler itu antara 9 hingga 11.
Itu belum yang perdes-perdes yang permanen. Itu baru yang reguler. Reguler di situ tuh karena waktu tertentu, terutama waktu setahun, RKPD 1 tahun, LPPD 1 tahun, kan itu tiap tahun ada. Itu saja kadang-kadang menempatkan di lembaran desa, kadang tumpang tindih tidak nyambung, artinya menunjukkan kalau wah ini ngawur nomornya. Soalnya ada, kita temukan ada perdes tentang APBDes, ternyata nomornya lebih duluan dibandingkan dengan RKPDes. Tidak perubahan loh itu. Ini kan, wah ini, ada apa ini? Ini jelas ini ngawur itu lah. Prosesnya jelas ini enggak ada yang enggak beres atau ada yang salah. Sebab enggak mungkin itu mau perdes APBDes kok lebih dulu nomornya itu dibandingkan dengan RKPDes. Dan di bulan Maret, sekitar bulan Maret ada perdes tentang LPRP APBDes. Paling enggak ada di bulan Maret. Lagi nanti di bulan 7 ada perubahan. Mungkin RKPDes atau APBDes atau bahkan juga RPJMD. Terkecuali kalau darurat memang tidak harus dilakukan perubahan karena darurat itu bisa mengesampingkan semuanya. Itu saja sudah bisa dilihat ada berapa perdes sudah bisa dilihat. Nah, yang banyak itu perdes APBDes, RKPDes ada, tapi perdes tentang LRP APBDes tidak ada. Sudah laporan, sudah laporan. Padahal itu perdes. Karena tidak perdes, maka BPD nggak tahu. Realisasi anggaran itu BPD nggak tahu gimana. Kan BPD adalah pengawas, juga penilai atau evaluator. BPD mengevaluasi. Nah, seorang kepala desa pada awal ketika dia setelah dilantik, kalau memiliki kemampuan yang cukup, saya yakin hasil pencermatannya terhadap 3 hal tadi, yaitu terhadap peraturan yang sudah ada, kemudian kearifan lokal yang dimiliki, atas data keduanya ini kemudian dilakukan upaya-upaya dan ada tindak lanjutnya adalah perubahan terhadap peraturan yang ada, pencabutan atau juga memunculkan peraturan-peraturan baru yang lebih mengedepankan kearifan-kearifan lokal. Karena ini kalau tidak dilakukan, maka desa itu akan hilang nilai-nilai luhurnya. Kita jangan sampai nanti disalahkan generasi yang akan datang ketika kearifan-kearifan lokal itu kita libas atau kita abaikan hari ini, tidak diberi payung hukum yang jelas, maka dengan mudahnya itu akan diabaikan, bahkan dihilangkan oleh sekelompok orang. Generasi yang akan datang akhirnya merasa kecewa dan menyalahkan kita yang pada hari ini sebagai pemangku berada di desa. Tuh. Walaupun itu hanya hal yang sangat kecil, kebiasaan gotong royong kalau ada orang punya hajat itu begini, adatnya begini. Coba itu dikasih payung hukumnya di desa. Itu kearifan lokal. Nih, itu tidak apa-apa.
kemarin saya ini juga menguntungkan desa, memang besar keuntungannya. Ada di dekatnya Pak Ali Tholib sana itu teman yang ada di salah satu kabupaten di Maluku, tapi posisinya di Maluku Tenggara. Jadi lebih dekat dengan Flores, lebih dekat itu. Ada kearifan lokal di sana begini. Tanah-tanah desa, tanah-tanah milik desa atau tanah ulayat atau tanah-tanah yang sekarang jadi tanah kas desa, itu luas banget. Kemudian itu dikerjakan, dikerjakan dengan penduduk. Nah, tanah-tanah ini kemudian sekarang itu oleh desa itu tidak hanya tanah kas desa, tapi juga tanah yang dimiliki penduduk. Itu apabila dijual belikan, itu adat, tapi hukum adat. Maka nilai jualnya itu 50% masuk ke kas desa, kas kampung. Itu hukum adatnya. Sehingga pemiliknya ini hanya menerima 50%. Tapi itu hanya berlaku sekali. Artinya sekali itu pada peta tanah itu. Ketika nanti misalnya oleh sang pembeli kemudian dijual lagi, maka tidak lagi kena aturan itu. Dan ya sekiranya hampir satu tahun yang lalu itu supaya selamat kasih ya Pak, nilai-nilai lokal ini kasih payung hukum. Akhirnya kemudian karena kebetulan juga rajin mengikuti tulisan-tulisan saya, sekitar 9 bulanan yang lalu itu dia buat perdes tentang nilai-nilai apa itu kearifan lokal tadi, hukum-hukum adat itu dipayungi dengan perdes, dipayungi dengan perdes. Tapi kembalinya ke uang kalau 50% ke desa tadi itu memang secara hukum adat dibuat apa sangat terbuka. Disisikan sebagai PAD, tapi di situ tuh ketat di dalam pengawasannya oleh masyarakat. Gitu. Nah ini nilai-nilai lokal ini kalau tidak diselamatkan, ya salah satu menyelamatkannya adalah memberi perlindungan, membuatkan payung hukumnya. Ini adalah tanggung jawab kepala desa. Tidak menunggu sampai berapa tahun, tapi begitu setelah dilantik harus punya kemampuan, punya kecerdasan untuk melihat itu. Baik, saudara sekalian, jika memang tidak ada pertanyaan, mungkin nanti ngobrol bisa dilanjut setelah jam 15.00. 7 menit terakhir ini saya gunakan untuk closing statement. Saudara sekalian, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan webinar kita atau diskusi kita pada siang sore hari ini tentang tanggung jawab kepala desa atas peraturan di desa. Apa yang saya sampaikan hari ini sesungguhnya adalah ada dasar hukumnya, hanya saja tidak semuanya tersurat, tapi tersirat. Karena tersirat maka dibutuhkan kreativitas berpikir. Kreativitas di dalam mengaplikasikan. Nah, seorang pemimpin yang cerdas, seorang kepala desa yang cerdas, untuk berkreasi tidak begitu sulit. Maka saran saya, ajakan saya, kalau toh kita mau nyalon kepala desa, maka harus cerdas dulu. Jangan diandalkan yang, tapi kemampuan untuk memimpinnya dulu harus muncul. Kalau kita kebetulan memilih kepala desa, maka pilihlah kepala desa
yang memang memiliki kemampuan untuk memimpin. Sebab kesalahan kita hari ini memilih pemimpin, kita akan merasakan dampaknya sampai 6 tahun berjalan. Hanya kesalahan kita dalam 1 detik oplosan atau beberapa menit di bilik suara. Seorang kepala desa yang memang benar-benar peduli terhadap desanya, maka kepedulian itu dapat kita lihat bagaimana dia pada awal menjadi kepala desa ini itu perhatian terhadap tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan ini adalah dilandasi dengan peraturan yang ada di desa. Karena kita menganut dengan paham hukum formal atau hukum positif, maka desa harus mengikuti itu, harus tunduk pada hukum positif. Jadi adat istiadat itu pun tidak akan bisa berlaku kalau tidak diselamatkan dengan hukum formal, yaitu peraturan desa. Terima kasih, saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada webinar yang akan datang, yaitu webinar yang ke-12. Kita masih berbicara tentang kepala desa. Akhir daripada pembicaraan kita tentang kepala desa nanti pada sesi terakhir, insya Allah, sesi yang ke-15 itu nanti tentang pertanggungjawaban kepala desa. Terima kasih. Salam sejahtera. Oh, ada yang mau tanya Mas Yanan? Masih ada waktu 3 menit ya Mas? Enggak Mas, setengah menit ditanyakan biar jawaban saya singkat. Enggak, Mas. Arnoldi, enggak. Iya, Mas Arnoldi. Enggak, silakan. Oh, mungkin kepencet. Oke, baik. Nanti kita lanjut yang lain aja. Itu yang setelah ini saya akhiri dulu. Kurang lebih mohon maaf. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Ya. Udah, ini sudah kita hentikan untuk YouTube-nya. Jadi, monggo kalau memang ingin melanjutkan ngobrol, monggo, nggak apa-apa. Pak Ali kebetulan longgar ini tadi. Ini tadi ada Pak Basuki juga. Oh sudah, beliau. Mas Arnoldi, ada yang ingin disampaikan? Kok tangannya? Oh, enggak ada. Baik, kalau begitu untuk seluruhnya saya sampaikan terima kasih. Jika memang enggak ada ya, jangan lupa masuk di grupnya, sebab sertifikat dikirim dalam grup ya. Daftar hadirnya juga silakan diisi segera. Mumpung belum saya matikan, saya kasih waktu, silakan daftar hadir. Terus, jika kesulitan untuk buka link grup WA-nya untuk webinar ini, bisa calling ke nomor saya yang ada di Pos Bintek Palira, itu kan ada kalau satu nomor saya.
Terima kasih saudara sekalian. Saya matikan ya. Sudah cukup? Oke.